objek-objek pemeriksaan yang menjadi objek pemeriksaan menjadi lahan BPK. Oke, gitu. Kita masuki ruang berikutnya. Oh iya, nanti kalau ada pertanyaan, tolong dicatat. Kita akan lakukan itu di akhir sesi saja ya. Atau mungkin kalau udah udah kepengen banget bertanya, monggo silahkan aja. Ya. Oh ya, kalau ada yang bertanya raise hand ya. Oke. Angkat tangan, Pak, cara angkat tangan. Oke, kita masuk ke ruang yang kedua. Ini adalah ruang audiovisual. Gelap ya, ruangannya gelap. Ini sengaja kami tampilkan seperti ini karena memang ini tujuannya untuk kita memberikan gambaran visualisasi tentang film. Nah, ini film-film yang terinspirasi dari hasil pemeriksaan BPK. Oke, ada beberapa film di sini. Juga kami tampilkan juga film-film hasil dari Festival Film Kawal Harta Negara yang diselenggarakan oleh BPK. Oke. Nah, untuk saat ini teman-teman baru menyaksikan tentang film yang Kertas Si Omas, ya. Kertas Si Omas ini menceritakan tentang suatu kasus di TKW, pengurusan TKW. Ya. Oke, mungkin kita masuk ke ruangan berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke ruang wajah BPK. Ya, di sini wajah BPK artinya kita berusaha untuk menggambarkan informasi tentang BPK itu dari segala sudut. Nah, di awalnya kita akan menyampaikan tentang kedudukan BPKRI dalam tatanan kenegaraan. Jadi dari tata negara di sini. Seperti tadi sudah kami sampaikan bahwa dasar kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah mengalami beberapa amandemen, kita BPK mempunyai posisi yang sama di antara lembaga negara yang lain. Nah, tentu adik-adik juga ada paham ya, ada berapa lembaga negara sih di Indonesia? Ya, ada 8. Ya. Jadi di sini ketua BPK itu kedudukannya sejajar dengan presiden, dengan ketua MPR, dengan ketua DPR, ketua DPD, kemudian ada ketua Mahkamah Agung, ketua KY juga, dan ketua MK. Oke, kita sejajar. Oke, selanjutnya di sini kita akan memperkenalkan juga nilai dasar BPK. Ya, nilai dasar BPK itu ada 3, yaitu integritas, independensi, dan profesionalisme. Nah, ini kita terapkan benar pada seluruh pegawai. Dan menurut kami, tidak hanya insan BPK saja yang mempunyai nilai dasar seperti ini. Ya, harapan kita juga seluruh masyarakat juga seperti ini. Integritas, kita tahu arti integritas yaitu suatu gampangannya kejujuran, nilai kejujuran. Ya, kita harus jujur. Kemudian independensi, kita tidak terpengaruh. Ya, kemudian profesionalisme, itu artinya kita mempunyai motivasi untuk selalu maju dan maju, belajar dan belajar, dan selalu berkembang. Nah, itu. Nah, di sini mungkin warna ya. Ini untuk profesionalisme itu artinya adalah mutu sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang untuk dimilikinya sifat jujur, kerasnya upaya, dan kompetensi yang memadai. Artinya kita harus jujur dan mau bekerja keras. Kemudian independensi di sini ada juga. Nah, tidak memihak siapapun. Ya, ini kalau kita sudah bergelut seperti tadi diutarakan oleh Bapak Kepala Sekolah,
kita harus jujur, independensi artinya tidak dipengaruhi. Kalau kita sudah sebagai auditor, sebagai pemeriksa, hal-hal semacam ini akan sangat banyak ditemui oleh adik-adik. Nah, di sini, di sini ada 2 kotak. Ini untuk menunjukkan bahwa BPK walaupun namanya Badan Pemeriksa Keuangan itu juga kita diperiksa. Kita diperiksa oleh KAP, Kantor Akuntan Publik, terkait laporan keuangan tahunan dari BPK. Kemudian juga kita diperiksa kinerjanya oleh, dalam hal ini peer review, oleh BPK negara lain. Ya, jadi BPK itu kita masuk ke dalam suatu organisasi internasional yang terdiri dari BPK-BPK di seluruh dunia. Nah, di sini kita saling mereview untuk terkait kinerja. Nah, kita sampai di sini. Ini adalah syarat menjadi anggota. Ini adalah suatu game ya, adik-adik. Game ini touchscreen. Ya, ini salah satu andalan kita sebenarnya. Cuma memang pada masa pandemi ini hanya kita yang boleh menyentuh. Ya, jadi di sini syarat menjadi anggota BPK. Nah, kita misalnya play. Siapa ya kira-kira ya? Siapa, Mas? Mungkin, mohon maaf, mungkin boleh kalau diizinkan saya pakai namanya Pak Sunarwan kali, Pak ya? Siap, Pak. Oke. Semoga loh, ini doa loh. Doa semoga Pak Sunarwan bisa masuk ke BPK. Amin. Bentar. Oke. Bapak Sunarwan jelas dia. Wah, usia Bapak? 38, Pak. Aduh, ketahuan dah. 38. Ketahuan sama Angel dong. Nah, agama Islam. Islam, Pak ya. NI. Apakah berdomisili di Indonesia? Ya. Tepatnya di Kabupaten Tangerang ya, Pak. Ini saya pilihkan S2, Pak ya. Ya. Apakah pernah melakukan tindakan pidana? Tidak. Sehat jasmani dan rohani? Ya. Kalian ngomongin kamu. Kontrak? Tidak. Nah, hasilnya selamat. Bapak Sunarwan layak menjadi calon anggota BPK. Nah, di sini ini walaupun hanya game, hanya suatu permainan, kita juga mengacu sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang BPK Undang-Undang nomor 15 tentang BPK tahun 2006, Pak. Oke, jadi sebagai calon anggota BPK dia harus BNI, domisili di Indonesia, pendidikan paling rendah S1, umurnya 35, Pak. Jadi kalau Pak Sunarwan tadi umurnya masih 28, mohon maaf, okay? Ya. Terus tidak pernah melanggar pidana 5 tahun, kemudian sehat jasmani dan rohani, meninggalkan jabatan di lingkungan pengelola keuangan selama 2 tahun. Oke. Jadi di sini, nah kalau kita berkunjung secara offline, Pak, kita bisa foto bersama, Pak, di sini. Oke. Seperti itu, Pak. Ini sekedar informasi saja. Jadi di BPK memang nanti saya informasikan, Pak, kita ada dua organisasi besar. Artinya di sini di samping pimpinan BPK yang terdiri dari pimpinan badan, juga ada pelaksana BPK. Nah, jadi kalau ASN atau pegawai negeri yang ada di BPK itu adalah pelaksana BPK. Kita masuk ke ini. Nah, di sini ada beberapa, kita ditemani tiga boneka, 3 manekin. Kita ingin menunjukkan bahwa BPK itu menggunakan seragam. Nah, ini yang tahun 61 sampai 65, ini seragamnya seperti ini. Ini seragamnya kayak teman-teman SMK ya.
putih abu-abu. Nah, ini tahun 6165, kemudian tahun 66 seragamnya seperti ini. Nah, yang penting yang ditulis tahun biar sekarang ada kita rekennya. menggunakan seragam seperti ini. Nah, mungkin bisa seperti saya, mirip. Nah, ini seragam BPK seperti saat ini. Ini kita gunakan setiap hari Senin dan Rabu saja. Enggak. Selanjutnya di sini ada 3 layar. Ini kita menginformasikan bahwa di BPK itu kita mengenal 3 jenis pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan keuangan. Ini adalah mandatori Undang-Undang Dasar. Jadi kita mengadakan pemeriksaan terhadap keuangan. Ya, ini kita lakukan tiap tahun terhadap seluruh lembaga atau suatu organisasi yang memanfaatkan uang negara. Ya, ini pemeriksaan keuangan. Kemudian di sini ada pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan kinerja itu lebih kepada efektivitas. Jadi suatu program, suatu kegiatan itu efektivitasnya seperti apa. Jadi kita menilai apakah kegiatannya itu sesuai tujuan atau tidak. Di sini kita. Nah, yang terakhir adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu itu artinya kita memeriksa yang sudah ditentukan dari awal. Jadi misalnya dari pemeriksaan sebelumnya, yaitu pemeriksaan keuangan atau pemeriksaan kinerja, itu tim di lapangan menemukan sesuatu yang perlu dikaji lebih mendalam, itu melalui pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Jadi kalau mungkin kalau teman-teman di kelas sudah ini ya, artinya akuntansi itu ada balance itu. Nah, ada pendapatan, ada belanja, ada hutang. Ya, ini antara pendapatan belanja kita kalau di PDTT itu bisa, kita kalau mengistilahkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu itu kita istilahkan dengan PDTT ya. Kita singkat dengan PDTT. Di PDTT itu kita bisa langsung menuntut mau kita memeriksa apanya, belanjanya saja atau pendapatannya saja. Itu langsung kita tuju. Nah, yang sekarang baru akhir-akhir ini muncul juga di BPK adalah pemeriksaan yang terkait dengan investigasi. Ya, investigasi adalah suatu pemeriksaan yang sudah mengerucut dan sudah mengarah pada suatu indikasi kerugian, indikasi korupsi. Dan di situ biasanya sudah ada menyebut suatu seseorang, yang kita arah. Kita selanjutnya di sini, nah ini banyak kotak-kotak di sini ya. Ini adalah struktur organisasi di BPK. Ya, seperti saya sampaikan tadi, bahwa di BPK itu ada 2 struktur organisasi besar. Di sini ada pimpinan BPK dan pelaksana BPK. Kalau yang BPK apa? Pimpinan BPK dan pelaksana BPK. Ya. Kalau yang tadi tim yang kita Pak Sunarwan tadi berhasil menjadi calon anggota BPK itu adalah untuk mengisi kotak-kotak yang di atas ini. Nah, di sini kita pimpinan BPK saat ini ada 9 orang. Struktur besar dalam BPK. 1 ketua Pimpinan BPK dan pelaksana BPK. Sini. Iya, betul. Matiin suaranya. Nah, 1 ketua BPK, 1 wakil ketua BPK, dan 7 orang anggota. Nah, kita semua sudah di sini sudah dibagi ya. Tugas dan wewenang masing-masing sehingga tidak akan terjadi tumpukan ya, tumpang tindih. Nah, seperti ini. Oh ya, sebelumnya perkenalkan ya, yang sebagai kamera di sini adalah namanya Kak Awi.
Nah, jadi atau adik-adik dengar kok ada suara di balik layar, itu suaranya Kak Awi ya. Di sini kelihatan di sini ini adalah tugas dan wewenang dari anggota 1. Ya, jadi di sini ada nampak Nah, seperti kejaksaan, kemudian ada kepolisian, BIN, itu semua diperiksa juga oleh BPK. Termasuk juga KPK pun juga diperiksa oleh BPK. Yeah. Itu. Kemudian di sini juga ada touchscreen untuk struktur organisasi BPK dari masa ke masa. Nah, ini jadi dari tahun 2006 kemudian berkembang, akhirnya di tahun 2014, kemudian ada juga tahun 2016 yang terbaru. Nah, di sini ada lagi, adik-adik, ini ada kotak-kotak juga. Ini adalah siklus pemeriksaan BPK. Jadi BPK dalam berkegiatan itu kita mempunyai rencanaan. Di sini ada perencanaan jangka panjang. Kemudian ada perencanaan jangka menengah. Terus jangka renstra 5 tahunan juga. 5 tahunan, kemudian ada tahunan. Nah, ini jadi setiap auditor BPK ketika mengadakan kegiatan pemeriksaan, mereka sudah dibekali oleh suatu program pemeriksaan namanya, yang harus dilaksanakan dan harus dikerjakan di lapangan. Jadi auditor BPK ketika terjun ke lapangan, istilahnya mereka sudah terarah, sudah terarah dan tidak akan mengada-ada. Nah, di kita juga di BPK itu juga mengenal adanya Majelis Kehormatan Kode Etik. Nah, Majelis Ya, Majelis Kehormatan Kode Etik itu adalah suatu majelis kehormatan yang mereka ini berkegiatan ketika ada aduan atau apa sifatnya, ada kekecewaan dari masyarakat atas hasil pemeriksaan BPK atau atas tindak tanduk auditor BPK. Jadi atau pegawai BPK. Jadi di sini bisa melaporkan ke Majelis Kode Etik. Jadi kita auditor BPK tidak akan sembarangan juga ketika berada di lokasi pemeriksaan. Nah, di sini adalah akhir dari ruang wajah BPK. Nah, ketika sudah berakhir dan kebetulan sepertinya banyak tadi catatan-catatan yang harus kita buat ketika kita masuk ke wajah BPK, perlu kita ada refreshing. Nah, di sini ada permainan kecil, kita cocok-cocokan wajah, cocok-cocokan badan, dan cocok-cocokan kaki. Nah, termasuk juga ini misalnya Pragawati. Pramugari Pragawati. Ya, seperti itu. Nah, di sini juga ada foto booth. Nah, foto booth ini sudah hampir setengah tahun tidak ada yang memanfaatkan karena memang museum ini tutup. Ini adalah gedung BPK RI yang ada di pusat, yang ada di Jakarta. Kita melanjutkan perjalanan. Nah, ini ada mesin cetak punya BPK ini ketika kita ini tahun 80-an, sudah 40 tahun yang lalu. Ini adalah mesin besar untuk mencetak hasil pemeriksaan BPK. Mesin itu apa, Pak? Satu semester. Pak, tadi mesin itu apa ya? Menit ke ganti ini aja. Ya, silakan ditanya tadi ya. Oke, kita sekarang masuk ke titik nol. Nah, di ruangan titik nol ini saya akan berganti, Di sini ada Bu Yuni yang akan melanjutkan
penjelasan tentang Zoom ini. Silakan Bu Ini. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Kita lanjutkan ini, saya berikan sambutan dan sekaligus tadi panggilan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diki atas waktunya, Bapak dan Ibu sekalian serta anak-anak sekalian. Akhirnya sampailah kita masuk di sebuah ruangan, yaitu ruang titik nol. Dan perkenalkan sebelumnya, nama saya Yuni, saya akan melanjutkan untuk memandu dan memberikan informasi kepada Bapak Ibu beserta anak-anak sekalian. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, di ruang titik nol ini memberikan informasi tentang sejarah perjalanannya BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Diki tadi di awal pertemuan tadi, bahwa BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan itu pertama kali dibentuk pada tanggal 1 Januari tahun 1947 dan berkantor di Magelang. Ini adalah foto-foto yang menggambarkan lokasi-lokasi tempat berpindahnya kantornya BPK pada tahun 1947 saat berada di Kota Magelang. Dan BPK berkantor di Kota Magelang hanya selama 1 tahun, Bapak dan Ibu sekalian, serta anak-anak sekalian. Karena kemudian pada tahun 1948, kantor BPK pindah ke Yogyakarta. Di Yogyakarta juga menempati beberapa gedung secara berpindah-pindah. Dan kemudian pada tahun 1949, kantor BPK pindah ke Bogor. Ini menggambarkan kantor BPK yang ada di Bogor pada waktu itu. Dan selanjutnya dari Bogor pindah ke Jakarta, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, pada tahun 1963. Dan inilah sejarah perjalanannya BPK pada saat berpindah-pindah lokasinya saat berada di Jakarta. Dan sampai dengan sekarang ini, kantor BPK yang ada di Jakarta menjadi kantor BPK pusatnya. Dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang sudah diamandemen, bahwa kantor BPK harus ada di setiap provinsi. Jadi sampai dengan sekarang ini, sampai dengan saat ini, jumlah kantor BPK perwakilannya sudah ada sebanyak sejumlah provinsi yang ada di negara kita, yaitu sebanyak 34 kantor BPK perwakilan. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, selain memberikan informasi tentang sejarah perjalanannya BPK, di sini juga ada atau akan kita berikan informasinya tentang sejarah perkembangan logo atau lambang dari BPK. Ada 4 gambar, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Di sebelah kiri atas itu adalah logo yang pertama yang digunakan oleh BPK. Logo tersebut digunakan pada tahun 1961 sampai dengan tahun 1973. Logo tersebut menggambarkan itu ada sebuah pena dan buku. Pena dan buku itu menggambarkan bahwa tugas BPK melakukan atau memeriksa pengelolaan keuangan negara seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Peta itu menggambarkan luas wilayah pemeriksaan dari BPK. Api di situ menggambarkan bahwa tujuan BPK melakukan pemeriksaan itu tidak semata-mata untuk memeriksa tentang kesalahannya, tetapi juga membantu untuk mengarahkan. Timbangan yang berada di sebelah kiri dan kanan sebelah atas itu menggambarkan bahwa BPK melakukan pemeriksaan secara adil dan objektif. Selanjutnya lambang yang kedua, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, kita perhatikan. Itu mempunyai makna bahwa BPK itu lahir pada tanggal 1 Januari tahun 1947. Dalam melaksanakan tugasnya, itu berorientasi untuk selalu menekankan
untuk melakukan 3 macam pemeriksaan secara adil dan bijaksana dengan moto tepat, cermat, dan hemat. Selanjutnya lambang yang kedua ini digunakan pada tahun 1973 sampai dengan tahun 1985. Selanjutnya lambang yang ketiga. Nah, lambang yang ketiga ini adalah lambang yang seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Museum tadi di lukisan batik yang ada di ruang lobi. Lambang ini adalah wujud dari cakra yang dibawa oleh Betara Wisnu sebagai senjatanya pada saat untuk mengurangi ataupun memadamkan hal-hal yang tidak baik ataupun sikap angkara murka. Selanjutnya Bapak Ibu dan sekalian dan anak-anak sekalian, lambang yang keempat ini adalah lambang yang terakhir yang digunakan oleh BPK dan sampai dengan sekarang ini masih kita gunakan lambang tersebut. Sudah menjadi ketentuan bahwa lambang yang ketiga itu sudah baik dan kita tetap melanjutkan untuk memakai lambang tersebut. Lambang yang ketiga itu digunakan dari tahun 1983 sampai dengan tahun 1995. Dan selanjutnya lambang yang keempat ini digunakan dari tahun 1995 sampai dengan sekarang dengan tambahan tulisan Tridharma Arta Santosa. Apa arti dari tulisan Tridharma Arta Santosa? Nah, perlu saya sampaikan di sini bahwa Tridharma Arta Santosa itu menggambarkan atau mempunyai makna bahwa BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan selalu menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk mencapai 3 sasaran program demi untuk mewujudkan pertanggungjawaban keuangan negara agar semakin sempurna. Selanjutnya, setelah dari logo, kita bisa menyaksikan informasi tentang sejarah dari benda-benda koleksi yang digunakan oleh Ketua BPK pada saat BPK berkantor di Magelang pada tahun 1947. Nah, ini menggambarkan ada meja dan kursi pimpinan, ini ada pesawat telepon, ada mesin ketik yang dulu digunakan untuk kegiatan-kegiatan administrasi perkantoran. Mesin ketik ini dulu digunakan untuk membuat laporan dan juga untuk hal-hal yang berkaitan dengan kedinasan. Begitu pula dengan pesawat telepon ini. Pesawat telepon ini digunakan untuk kegiatan kedinasan pula. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, informasi yang bisa kita sampaikan mengenai logo dan juga alat kelengkapan kantor yang digunakan pada tahun 1947. Dan pada waktu BPK pindah ke Yogyakarta, benda-benda ini kita simpan di kantor pembantu gubernur eks wilayah Keduh yang ada di Kota Magelang. Dan pada saat BPK membuka atau membuat museum di Kota Magelang, benda-benda tersebut akhirnya kita minta kembali untuk kita jadikan menjadi koleksi di museum BPK. Selanjutnya Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, nah ini ada sebuah informasi tentang gedung atau bangunan yang ada di Kota Magelang yang termasuk bangunan cagar budaya. Ini ada peta yang menggambarkan tentang letak dari bangunan-bangunan cagar yang termasuk cagar budaya tersebut. Mari kita saksikan bersama untuk bangunan-bangunan apa saja yang bisa kita saksikan saat berada di Museum BPK. Nah, ini anak-anak dan Bapak Ibu sekalian, ini ada gambar atau foto sebuah masjid. Foto ini bisa kita saksikan dalamnya itu seperti apa, ya. Nah, ternyata dalamnya seperti ini, anak-anak sekalian dan Bapak Ibu sekalian. Nah, dapat kita saksikan beberapa ruangan-ruangan yang ada di dalam masjid tersebut. Selanjutnya ada rumah sakit tentara. Nah, rumah sakit tentara ini juga merupakan salah satu bangunan yang termasuk bangunan cagar budaya dan sampai dengan sekarang ini
bangunan tersebut masih dilindungi dan masih terawat dengan baik. Dan kalau suatu saat nanti Bapak dan Ibu serta anak-anak sekalian pas ke Magelang, bolehlah berkunjung ataupun mengunjungi bangunan-bangunan yang ada di Kota Magelang yang termasuk bangunan cagar budaya. Pastinya setelah Bapak, Ibu dan anak-anak sekalian berkunjung ke Museum BPK. Selanjutnya ada informasi lagi, yaitu tentang Gereja Bethel. Nah, Gereja Bethel ini juga ada ciri khasnya, Bapak Ibu dan sekalian. Ini dibuat pada masa pemerintahan Belanda. Dalamnya seperti yang Bapak Ibu saksikan, seperti tersebut. Selanjutnya, ini ada juga bangunan menara air. Menara air ini terletak di Kota Magelang, di alun-alun Kota Magelang, dibuat pada masa Belanda dan digunakan untuk menampung air untuk disalurkan ke rumah-rumah penduduk yang ada di Kota Magelang. Selanjutnya juga ada bangunan kelenteng. Nah, seperti itu dalamnya kelenteng yang ada di Kota Magelang. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan saat berada di ruang titik nol anak-anak sekalian. Selanjutnya akan kita lanjut masuk ke ruang sang ketua. Ada apa ya di ruang sang ketua? Mungkin anak-anak dan Bapak Ibu sekalian akan penasaran apa yang bisa disaksikan dan bisa didapatkan informasinya saat berada di ruang sang ketua. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, di sini di ruang sang ketua ini kita akan memberikan informasi tentang ketua-ketua BPK di masa periode awal kemerdekaan, pada masa demokrasi terpimpin, masa Orde Baru, dan sampai dengan masa sekarang. Yang pertama kita saksikan di sini ini adalah ketua BPK yang pertama, yaitu Bapak R. Surasno. Beliau adalah seorang ketua BPK yang menjabat dari tahun 1947 sampai dengan tahun 1957. Beliau menjabat di masa awal kemerdekaan. Selain itu, kita bisa saksikan juga di bawah tulisan Bapak R. Surasno, ini ada sebuah tulisan juga anak-anak sekalian. Nah, tulisan ini merupakan atau gambaran dari sisi humanismenya dari Bapak R. Surasno. Jadi selain di ruang sang ketua ini, selain kita menampilkan gambar dan informasi tentang ketua-ketua badan pemeriksa keuangan sesuai dengan periodisasinya, kita juga menampilkan sisi-sisi humanisme dan juga benda-benda memorabilia yang bisa anak-anak sekalian dan Bapak Ibu sekalian saksikan di sini. Selanjutnya kita masuk di periode demokrasi terpimpin. Nah, siapa saja ketua-ketua BPK yang berada di masa periode demokrasi terpimpin? Ada Bapak Aka Pringgodikto, Bapak Ibu sekalian, yang menjabat sebagai ketua BPK dari tahun 1957 sampai dengan tahun 1961. Selanjutnya ada Bapak Igusti Ketut Pujo yang menjabat sebagai ketua BPK dari tahun 1961 sampai dengan tahun 1964. Selanjutnya ada juga Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Bapak Ibu sekalian dan anak-anak sekalian. Beliau menjabat sebagai ketua BPK dari tahun 1964 sampai dengan tahun 1966. Selanjutnya di sini kita akan mencoba menampilkan dan kita coba untuk mempraktekkan, untuk mengetuk, untuk mendapatkan informasi tentang ketua-ketua BPK sesuai dengan masa periodisasinya seperti yang sudah saya sampaikan tadi berdasarkan foto-foto yang terpampang di dinding. Mari kita saksikan bersama-sama. Untuk yang pertama, nah inilah informasi yang bisa Bapak Ibu dan anak-anak ketahui saat kita mengetuk informasi tentang Bapak R. Surasno. Jadi sesuai dengan struktur kepemimpinan periode 1947 sampai dengan 1950, ketuanya pada waktu itu adalah Bapak R. Surasno, dengan wakil ketuanya adalah Bapak R. Kasirman, dan anggotanya adalah Bapak Dr. Abu Tari. Nah,
Untuk selanjutnya, kita juga bisa menekan atau memilih siapa yang akan kita pilih. Tidak harus berurutan, harus dari Bapak R. Surasno. Nah, mungkin kita bisa coba. Kita akan mengetuk yang nomor 4, yaitu periode kepemimpinan Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Nah, di struktur kepemimpinan periode 1964 dan 1966 ini bisa kita dapatkan informasi bahwa ketua BPK pada waktu itu adalah Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dengan wakil ketuanya adalah Bapak R. Sukardan dan anggota pada waktu itu adalah Bapak Subiakto. Selain itu kita bisa ketuk lagi. Ini ada beberapa informasi yang bisa kita dapatkan Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Nah, kita akan ketuk juga tentang capaiannya. Nah, ini informasi yang bisa diperoleh oleh Bapak Ibu dan anak-anak sekalian tentang capaian pada saat beliau menjabat sebagai Ketua BPK. Selanjutnya juga ada informasinya. Selanjutnya juga ada, tahukah Anda? Nah, di sini Bapak dan Ibu serta anak-anak sekalian akan menjadi tahu. Di sini ada tulisan bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 memiliki hobi memasak. Ternyata beliau itu suka memasak sarapan untuk anak-anaknya. Nah, mungkin Bapak Ibu dan anak-anak sekalian baru mengetahui tentang sisi-sisi dari yang lain dari Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 ini. Selain itu juga ada benda-benda memorabilia yang lainnya yang kita tampilkan dan menjadi bagian koleksi di Museum BPK. Ini ada koleksi buku. Yang buku ini atas pemberian Bapak I Gusti Ketutpuja. Maksud saya diberikan oleh keluarganya Bapak I Gusti Ketutpuja. Selain itu, ini juga ada buku juga, Bapak Ibu dan anak sekalian. Nah, buku ini adalah buku pemberian dari keluarga dari Bapak Pringgodikto. Kita akan lanjut, anak-anak sekalian, Bapak Ibu sekalian, masuk ke ruang sang ketua selanjutnya di periode Orde Baru yang dimulai dari tahun 1966 sampai dengan tahun 1998. Di sini terpampang foto atas nama Bapak Dadang Suprayogi. Beliau menjabat sebagai Ketua BPK dari tahun 1966 sampai dengan tahun 1973. Selanjutnya, Bapak Umar Wida Hadi Kusuma yang menjabat sebagai Ketua BPK dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1983. Orang Tangerang itu. Selanjutnya adalah Bapak M. Yusuf yang menjabat dari tahun 1983 sampai dengan tahun 1993. Selanjutnya adalah Bapak JB Sumarlin yang menjabat sebagai Ketua BPK dari tahun 1993 sampai dengan tahun 1998. Selain itu, ini juga ada beberapa benda-benda memorabilia yang juga kita tampilkan di museum ini yang kita jadikan menjadi bagian dari koleksi di museum BPK. Ada arloji, ada kacamata, ada cangkir. Nah, itu Bapak Ibu sekalian bisa kita saksikan bersama. Ini ada arloji yang digunakan oleh Bapak M. Yusuf pada waktu itu. Nah, mereknya apa ya? Ternyata mereknya Rolex, anak-anak dan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita bisa menyaksikan informasi Ketua BPK pada masa Orde Baru yang lain, yaitu Bapak Satrio Budi Harjo Yudono. Beliau menjabat sebagai Ketua BPK dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2004. Selanjutnya ada Bapak Profesor Dr. Anwar Nasution yang menjabat sebagai Ketua BPK dari tahun 2004 sampai dengan 2009. Inilah informasi yang bisa saya sampaikan tentang ketua-ketua BPK di periodisasi awal kemerdekaan sampai dengan Orde Baru. Nah, di sini Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, ternyata di sudut sini ada sebuah tempat yang menggambarkan ilustrasi 3 dimensi tentang penyerahan hasil pemeriksaan semesteran BPK RI tahun 2015.
di sini Bapak Ibu dan sekalian, kalau bisa atau berkunjung ke Museum BPK secara fisik, bisa berfoto bersama, bisa berfoto di sini dengan spot penyerahan hasil pemeriksaan semesteran BPK RI tahun 2015. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, kita akan lanjut untuk memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian tentang ketua-ketua BPK yang dimulai dari tahun 2004 sampai dengan yang sekarang. Ini adalah ketua-ketua BPK bersama jajaran atau pucuk pimpinannya bersama dengan anggota-anggotanya pada tahun 2004 sampai 2009. Dan pada waktu itu ketuanya adalah Bapak Anwar Nasution. Dilanjutkan pada masa kepemimpinan pada tahun 2009 sampai 2014 yaitu Bapak Hadi Purnomo. Dilanjutkan juga pada masa kepemimpinan 2014 sampai dengan 2019 pada masa ketuanya Bapak Hari Azhar Aziz beserta wakil ketua dan juga anggota-anggotanya. Bisa kita saksikan struktur kepemimpinannya di sini. Ada ketua, wakil ketua dengan 7 orang anggota. Nah, selanjutnya yang di bawah ini ada informasi tentang ketua BPK yang dimulai pada periodisasi tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 dengan ketuanya Bapak Agung Firman Sampurna dan wakil ketuanya Bapak Agus Joko Pramono. Selanjutnya di sebelah kanan ini juga memberikan informasi tentang foto-foto pucuk pimpinan BPK dari periode 2017 sampai dengan 2019 dan juga periode 2019 sampai dengan 2024. Dan ini adalah foto pucuk pimpinan BPK yang sekarang. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan lanjut masuk ke ruang selanjutnya, yaitu ruang rekam jejak. Ada informasi apa ya di ruang rekam jejak? Wow, ternyata ruang rekam jejak seperti yang bisa Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian saksikan. Di sini ada sebuah mading. Mading ini memberikan informasi tentang hasil temuannya BPK. Dan di ruang ini juga memberikan informasi tentang kiprah BPK dalam dunia internasional. Salah satunya BPK sebagai anggota ASOSAI dan juga sebagai anggota ASEANSAI. Ini adalah foto-foto yang menggambarkan kiprah dari BPK di tingkat internasional. Selain itu, di sini juga ada informasi yang bisa Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian saksikan. Tentang apa? Foto-foto tentang kegiatan pemeriksaan. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, serta anak-anak sekalian, BPK itu melakukan pemeriksaan tidak hanya kegiatan administrasinya saja, tidak hanya duduk termenung di belakang meja, hanya mencatat ataupun memeriksa kegiatan keuangannya saja, tetapi mereka atau petugas auditor itu juga melakukan cek fisik ke lapangan. Dan ini adalah contoh gambar ataupun foto yang menggambarkan kegiatan BPK yang sebagai auditor pada saat melakukan cek fisik di lapangan. Nah, bisa kita saksikan bersama, inilah wujud-wujud kegiatannya BPK pada saat melakukan cek fisik di lapangan. BPK juga memeriksa tentang misalnya tentang pembuatan jalan dan juga saluran air. Nah, itu harus kita benar-benar cek anak-anak sekalian sesuai dengan laporan yang disampaikan.
Kenapa harus kita cek? Agar pembuatannya sesuai dengan apa yang dilaporkan. Nah, kita cek. Karena apabila pengecekan saat kita lakukan pengecekan di lapangan ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang dilaporkan, maka itu akan kita jadikan sebagai sebuah temuan bahwa itu merupakan atau BPK bisa melakukan tindak kecurangan, ya. Nah, itulah anak-anak sekalian dan Bapak Ibu sekalian, informasi yang bisa kita sampaikan saat berada di ruang rekam jejak. Selanjutnya, kita akan bersama-sama menyaksikan pula foto-foto kegiatannya BPK yang ada di terasnya museum. Nah, ini adalah foto-foto kegiatannya BPK pada saat berada di ruang open state. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, di Museum BPK itu ada namanya adalah ruangan open state. Ruangan open state itu bisa digunakan untuk melakukan kegiatan atau aktivitas apa saja, baik untuk internal BPK sendiri ataupun juga untuk komunitas, anak-anak sekolah ataupun kegiatan-kegiatan lain yang menunjang untuk meramaikan Museum BPK dengan tujuan agar pengunjung saat berada di Museum BPK juga bisa mendapatkan informasi tentang kegiatan-kegiatan lain yang bisa dilakukan di Museum BPK. Nah, itulah anak-anak sekalian dan Bapak Ibu sekalian, informasi yang bisa saya sampaikan saat mulai dari ruang titik nol sampai ruang rekam jejak. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan untuk acara selanjutnya akan saya kembalikan lagi kepada host. Silakan tanya ya. Monggo, silakan Kak Mela untuk melanjutkan menerima informasi. Ayo tanya. Monggo silakan. Ya apa aja. Baik, terima kasih Kak Yuni dan juga Pak Diki atas penjelasan dari Museum BPK. Baik, adik-adik sekalian, bagaimana materi yang disampaikan oleh Bapak Diki dengan Kak Yuni tadi? Pasti agak berat ya, kayaknya udah agak lemes, ada agak-agak pegel kepalanya. Baik, untuk selingan, mari kita sebentar untuk senam kepala dulu. Kayaknya agak berat ini. Baik. Patahkan, coba adik-adik patahkan kepala ke kanan dan hitung 1 sampai dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian patahkan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Dan patahkan ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Dan patahkan ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, udah agak lumayan ya adik-adik. Udah agak lumayan. Baik adik-adik, untuk acara selanjutnya kita ada sesi tanya jawab. Nah, adik-adik mungkin tadi sudah mencatat apa-apa yang mau ditanyakan kepada para pemandu. Nah, pada sesi ini kami persilakan adik-adik untuk bertanya. Silakan. Kalau yang mau bertanya boleh raise hand atau boleh juga melalui chat. Chat dulu silakan. Yuk, Rasen, angkat tangan dulu. Kapan angkat tangan? Iya, angkat tangan. Ya. Ini. Ya. Terus? Ada yang mau ditanya, adik-adik? Angela. Oh ya, di sini sudah ada adik Angela. Angela ya. Adik Angela, silahkan. Pertanyaannya. Luas museum berapa? Yang jelas nanyanya. Ulang. Saya diulang. Saya mau tanya. Ya, silakan. Luas museum BPK berapa, Bu? Oh ya. Ada lagi adik-adik?
Yuk nanya lainnya. Tadi ada mesin apa itu? Ya itu adik Itu ini Agila. kan koran, itu koran dari tahun berapa ya? Luasnya ada berapa hektar? Oh ya, baik. Itu saja ya. Baik, pertanyaannya kita tanggung dulu ya. Kita akan membuka lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Silakan yang mau tanya, ayo. Ya, silakan. Raise hand dulu. Raise hand. Di situ di raise hand. Raise hand atau bisa Atau di melalui chatting. Raise hand tuh kanan atas diklik itu adanya itunya, logonya. Enggak, langsung ngomong aja nggak apa-apa. Kalau langsung ngomong boleh kan? Oh, langsung ngomong boleh. Ayo langsung ngomong, silakan. Di sini juga ada adik Ayu Puspa. Silakan adik. Kak, saya nanya, kalau masyarakat biasa ingin berkunjung ke museum bisa atau tidak? Kayak bukan dari universitas atau sekolah gitu. Jadi masyarakat bisa, orang situ mau kunjung ke museum bisa atau enggak? Oh ya, baik. Emang iya? Saja ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya masih saya buka. Ayo Adit. Jaka. Jadi kan banyak orang, banyak berapa? Suara siapa itu? Nah, ini sudah ada adik Presila Octavia. Yo, Baik, Presila, adik Presila silakan pertanyaannya. Saya mau bertanya, Bung Hatta pernah berkata dalam mempersiapkan kemerdekaannya, ia berkata bahwa suatu negara yang baru lahir harus memiliki suatu lembaga keuangan yang diperkuat oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dan diperkuat lagi oleh Bung Karno dengan Undang-Undang Nomor 11 tentang Badan Keuangan. Yang mau saya tanyakan, isi dari undang-undang tersebut tentang apa aja? Isi dari undang-undang yang nomor berapa, Dek? Mohon maaf. Nomor 11 tentang Nomor 11 tentang keuangan badan keuangan. Badan Keuangan. Nomor 11, Undang-Undang nomor 11 tentang Badan Keuangan. UM tentang Badan Keuangan. Oh, itu OM tadi itu adalah surat penetapan, Adik. Jadi bukan undang-undang. Jadi itu surat penetapan tentang BPK. Nah, nanti akan diceritakan apa isinya ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih kembali. Nah, untuk 3 pertanyaan kami tampung dulu. Nah, untuk pemandu nanti yang akan menjawab. Ya. Belum dijawab. Ya. Ya, Kamela. Saya jawab. Oh ya, silakan Bapak. Nah, adik-adik yang akan menjawab kebetulan adalah Bapak Kepala Museum sendiri. Nah, silakan Bapak Museum Kepala. Kebetulan tadi saya yang memandu, jadi saya yang akan menceritakan. Oke, untuk pertanyaannya De Angela terkait luas museum ya. Memang tadi saya utarakan bahwa museum ini sejak tahun 97 sudah ada. Nah, dulu museum kita hanya mungil banget, hanya kecil imut-imut lah. Hanya sekitar seluas 197 meter persegi. Kita hanya menempati beberapa ruangan. Oke. Kita tidak punya lahan. Jadi hanya beberapa ruangan saja. Kemudian baru tahun 2016 kita tutup total selama setahun untuk mengadakan perluasan, untuk mengadakan renovasi. Nah, di 2016 itu Museum BPK menambah dari yang tadinya hanya seluas 197 meter, kita perluas menjadi 1.800 meter. Oke, hampir 10 kali lipat lebih dengan menempati lahan, dengan lahan tanah. Jadi disampaikan oleh Bu Yuni bahwa kita juga mempunyai fasilitas open stage, itu lahan tanahnya seluas 3.800 meter persegi.
Oke, jadi untuk saat ini Museum BPK menempati lahan 3.880 meter persegi dengan luas bangunan 1.880 meter persegi. Oke, itu. Kemudian untuk pertanyaan Dek Ayu Puspa terkait apakah boleh masyarakat yang non sekolah atau non perguruan tinggi itu untuk bervirtual ke museum, boleh saja, monggo ajak. Harapan kami justru ini kepada teman-teman di SMK Yupentek 5 Curug ini, kita berharap ini bukan kunjungan adik-adik yang pertama dan terakhir, tapi monggo silakan mengajak teman-teman yang lain. Mungkin ini SMK-nya itu Semea ya dulu. Iya Pak. Iya Pak. Iya. Makanya kok banyak putrinya gitu loh. Nah, jadi bisa ngajak teman-teman lain atau ngajak teman-teman arisan atau pengajian, boleh juga diajak ke berkunjung ke Museum BPK. Nah, kita selama pandemi ini kita beroperasi virtual itu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dari jam kita jam operasional jam 10, jam 11, dan jam 12. Jadi tiap hari kita ada tiga kunjungan 10, 11, jam 1, jam 12 kita istirahat. Ya, karena kita harapkan setiap kunjungan itu 60 menit, jadi jam 10 kita kunjungan lagi jam 11 sampai jam 12, jam 12 kita istirahat. Nanti jam 1 kita kunjungan lagi. Nah, harapan kami sih memang untuk berkunjung tidak 1 atau 2 orang. Oke. Kalau 1 atau 2 orang kita tampung itu di tiap hari Rabu. Oke. Misalnya tadi Ayu Puspa pengen ngajak ayah bundanya berkunjung ke museum. Kita tampung di hari Rabu. Hari Rabu atau ini yang penting ada komunikasi dulu dengan pihak museum. Di masa pandemi ini persiapan kami lebih daripada di masa yang normal. Oke. Seperti itu untuk kunjungan masyarakat, monggo bebas. Nanti bisa ada kontak personnya untuk menjadwal atau reservasi kunjungan. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Dek Kesila ya. Presila Octavia. Terkait sejarah berdirinya BPK. Memang tadi saya utarakan bahwa ini cerita masa lalu ya. Jadi ketika untuk mempersiapkan kemerdekaan itu dibentuk suatu badan namanya BPUPKI, dan penyelidikan dan menyelidik upaya persiapan kemerdekaan Indonesia. Di situ sempat bersidang 2 kali. Nah, baru sidang yang kedua itulah Bung Hatta yang pada kepanitiaan itu di badan itu beliau sebagai tim yang menganalisa terkait keuangan, terkait keuangan dan terkait perekonomian. Beliau lebih intens ke sana. Nah, pada saat rapat itulah beliau mengide seperti tadi saya utarakan, beliau mempunyai usulan bahwa suatu negara harus mempunyai harus mempunyai suatu lembaga yang bertugas memeriksa keuangan. Maka diwujudkanlah berupa adanya Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, setelah sidang kedua BPUPKI ini, badan itu dibubarkan dan dibentuklah badan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, ini yang kemudian tanggal 17 Agustus Indonesia Merdeka, kemudian 18 Agustus 45 diterbitkanlah Undang-Undang Dasar 1945. Oke, jadi sehari setelah kemerdekaan
lahirlah Undang-Undang Dasar 1945. Di Undang-Undang Dasar inilah ada termaktub di pasal 23 ayat 5. Ya, di situ. Nah, melalui proses yang cukup panjang karena memang pada awal kemerdekaan kondisi negara masih belum kondusif, ya akhirnya perlu waktu hampir 2 tahun. Bung Karno melegalisasi keberadaan BPK dengan mewujudkan suatu penetapan berdirinya. Jadi, melalui tadi itu surat penetapan pemerintah OM nomor 11 tahun 1946. Nah, di tahun 1946 itulah Bung Karno menandatangani bahwa BPK RI akan berdiri tanggal 1 Januari 1947. Ya, jadi itu bukan undang-undang ya, itu surat penetapan. Jadi semacam SK, surat keputusan presiden, ini loh, lahirlah akte kelahirannya BPK. Ya, jadi rohnya itu sudah ada di UUD 45, kemudian lahirnya itu melalui surat penetapan. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Monggo Mbak Kak Mela. Baik, terima kasih Pak Diki atas jawabannya. Nah, untuk adik Anggela, adik Ayu Puspa, dan adik Priscilla Octavia, apakah sudah dapat dipahami jawaban dari Bapak Diki atau masih ada yang perlu dipertanyakan lagi? Sudah Kak, makasih. Sudah ya, baik. Oh ya, untuk adik-adik yang tadi bertanya, kami informasikan bahwa adik-adik nanti akan mendapatkan souvenir dari Museum BPK RI yang akan dikirim ke alamat adik masing-masing. Nah, baik. Nah, untuk alamatnya adik-adik sudah mengisi daftar hadir atau belum tadi? Atau kemarin? Belum mengisi alamat lengkap. Nanti kalau misalnya belum, nanti bisa bertanya kepada Bapak Sudarwan atau nanti bisa ada linknya untuk di chatroom itu sudah ada untuk daftar hadir yang di situ menyertakan alamat. Nah, baik adik-adik, demikianlah acara virtual tour Museum BPK RI. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini dan kami sangat senang sekali dapat menerima adik-adik dalam acara ini. Nah, untuk selanjutnya kami persilahkan untuk bisa leave room. Nah, kami cukupkan sampai di sini acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan. Terima kasih Ibu Bapak. Ya. Kita tunggu lagi kunjungan berikutnya Pak. Baik Pak. Sebenarnya ini sisanya banyak Pak, 670. Cuman ini ceritanya sampel dulu. Ini cari yang kelas 3 sedikit dulu. Oke. Oh iya. Kita doakan juga semoga nih teman-teman kelas 3 ya, sudah lagi semoga untuk kelulusan bisa nyaman ya. Amin. Ya, bisa nyaman, bisa sukses. Amin. Diterima di perguruan tinggi yang diidam-idamkan. Amin. Dan tentunya masa pandemi ini segera berakhir, Pak ya. Amin. Sekolah di rumah pastinya. Jadi itu ada beberapa yang latar belakangnya sama atau sudah di sekolah, Pak? Belum Pak, ini pas praktek komputer beberapa ada yang masuk. Habis kalau di rumah mereka jadi di seminggu sekali digilir masuk ke sekolah praktek komputer gitu Pak. Jadi kalau di rumah kan ada yang hasilnya, oke. Digilir seminggu sekali sementara. Iya. Terima kasih sekali. Sama Pak Diki, terima kasih. Semoga sambutan kami atau penjelasan kami bisa sesuai harapan. Dan jika memang ada hal-hal yang perlu ditanyakan bisa WA-an atau seperti apa Pak? Baik, siap Pak, siap. Ya, untuk teman-teman juga. Oke. Mungkin seperti itu saya izin live dulu. Sama-sama Pak. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kita selalu sehat.
Izin live Pak ya. Iya Pak. Teman-teman. Siap ya Pak. Ya boleh. Boleh live silahkan. Sudah ini. Yang mau nonton film juga boleh.